Assalamualaikum. Pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari LKS tema 2 penilaian harian 1 halaman 34 Mapel PPKN. Nomor 1. Apa hak yang tidak didapat warga dalam menggunakan sumber daya air? Anak-anak bisa melihat membaca pada halaman 11 pasal 33 ayat 3. Coba anak-anak baca apa bunyinya. Nah, hak yang tidak diperoleh mereka yaitu hak memperoleh air bersih. Padahal harusnya kita sebagai warga itu terpenuhi segala kebutuhan dasar, yaitu salah satunya air bersih. 2. Bagaimana cara kita untuk menghemat penggunaan air saat mandi? Ya, caranya adalah menggunakan air sesuai kebutuhan. Kan biasanya ada anak yang suka main-main dulu di saat mandi, seperti itu. Jadi itu membuang air. Kemudian menutup keran jika airnya yang ada di bak sudah penuh. 3. Mengapa kita harus hemat listrik? Hemat dalam penggunaannya. Nah, listrik itu kan berasal dari listrik itu memanfaatkan sumber energi. Misalnya PLTU, pembangkit listrik tenaga uap, itu kan dari batu bara. Nah, jadi jawabannya untuk menjaga kelestarian alam sebagai sumber energi tak terbarukan yang asalnya dari fosil, misal batu bara, minyak bumi, supaya tidak cepat habis. 4. Pada gambar, perilaku anak tersebut kan belum menunjukkan kewajiban dalam memanfaatkan energi listrik karena anak tersebut tidak memanfaatkan listrik sesuai kebutuhan. Jadi termasuk sikap boros listrik. B. Seharusnya perilaku anak tersebut adalah menggunakan listrik sesuai kebutuhan, menghemat penggunaan energi listrik. Nah, kemudian 5. Fitri ingin ikut dalam program pemerintah untuk menjaga ketersediaan minyak bumi. Sikap bijak yang dapat Fitri terapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menghemat penggunaan minyak bumi. Minyak bumi itu kan bisa diolah menjadi banyak produk, misalnya bahan bakar kendaraan, bahan bakar untuk mesin, pabrik. Nah, dan masih banyak yang lainnya, kosmetik, seperti itu. Lalu jawabannya banyak ini, menggunakan kendaraan umum. Jadi kita kendaraan pribadinya tidak kita gunakan. Jadi kita itu sangat mengurangi penggunaan minyak bumi jika kita menggunakan kendaraan umum untuk bepergian. Contoh, naik angkot, bus, atau KRL. 2. Berjalan kaki saat bepergian ke tempat yang jaraknya dekat. Menggunakan alat transportasi yang hemat BBM. Banyak mesin motor itu yang jarang diservis, itu menyebabkan boros bensin ya. Jadi merawat kendaraan itu juga salah satu cara untuk menghemat BBM. Menggunakan BBM bahan bakar motor dengan bijak atau sesuai kebutuhan. Lalu mematikan mesin kendaraan saat kita sedang berhenti dalam waktu yang lama. Menggunakan sumber energi alternatif. Nah, bisa kan anak-anak kita menggunakan bioetanol, biodiesel, biogas. Bahasa Indonesia halaman 37 nomor 1. Pada gambar kita dapat melihat bahwa seluruh keluarga berkumpul dalam satu ruangan melakukan
macam-macam kegiatan mereka. Nah, berarti kalau kita akan membuat gagasan pokok itu yang mewakili dari gambar tersebut, tetapi karena gagasan pokok berarti singkat saja, langsung ke intinya. Misalnya contoh. Nah, ini kita simpulkan bahwa menghemat penggunaan listrik. Anak-anak juga bisa menamai keluarga ini. Misalnya, keluarga Pak Hendro menghemat penggunaan listrik. Itu juga sudah benar. Tulis paragraf yang menceritakan gambar di samping. Paragraf itu terdiri dari rangkaian kalimat. Kalimat yang terdapat dalam paragraf itu terdiri dari kalimat pokok dan kalimat pendukung. Pada kalimat pokok terdapat gagasan pokok. Pada kalimat pendukung terdapat gagasan pendukung. Nah, untuk membuat sebuah paragraf yang baik, kita supaya dapat memunculkan ide-ide merangkai kalimat, itu kita menggunakan rumus 5W plus 1H. Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana. Nah, yang nantinya jawabannya sesuai dengan gambar yang ini. Nah, kalau paragraf itu kan ciri-cirinya pada kalimat pertama itu menjorok agak ke kanan. Contohnya seperti ini paragraf Bu Guru. Oke, kita cermati. Keluarga Pak Hendro sudah terbiasa menghemat penggunaan energi listrik. Nah, pada kalimat pertama itu intinya ada pada atasnya. Ini merupakan gagasan pokok. Lalu Bu Guru masukkan pada awal paragraf. Nah, ini kan disebut kalimat pokok. Lalu kalimat kedua dan seterusnya merupakan kalimat penjelas. Nah, begitu. Setelah kalimat pertama menjorok agak ke kanan, maka kalimat yang baris-baris bawahnya itu harus rata ke kiri atau mepet ya istilahnya. Kemudian pemenggalan katanya juga yang benar anak-anak, yang sesuai suku kata. Penggunaan strip naan. Semua anggota strip gota. Ya, mulai kelas 4 ini anak-anak tertibkan kapital setelah tanda titik pasti kapital. Kapital setelah titik. Kemudian tanda bacanya juga ini. Ya. Nomor 3. Tulis gagasan pokok pada teks. Domba merupakan contoh sumber daya alam hewani. Kemudian ada kata domba lagi. Pemanfaatan domba. Kemudian bulu domba. Tidak hanya itu saja, kotoran domba. Nah, berarti kalimat pertama itu merupakan kalimat pokok. Nah, kalimat pokok itu mengandung gagasan pokok. Gagasan pokoknya ini pada kalimat pertama sepertinya sudah ringkas. Jadi, domba merupakan contoh sumber daya alam hewani. Contoh sumber daya alam hewani yaitu domba. Nah, itu juga benar. Maka jawaban nomor 3 adalah ini. Kemudian, buat peta pikiran berdasarkan teks tersebut. Nah, contoh sumber daya alam hewani adalah domba. Peta pikirannya di mana? Sebentar, Bu Guru siapkan kertasnya dulu. Domba ini menjadi judul ya. Kemudian sumber daya alam hewani.
Oke, kemudian pendukungnya hewan ternak dikembangbiakkan. Domba dijadikan hewan ternak yang dikembangbiakkan karena kaya manfaat yang bisa didapat manusia. Domba sebagai hewan ternak. Lalu, pemanfaatan domba diantaranya dagingnya dimanfaatkan untuk memenuhi sumber protein dan lemak. Diambil dagingnya. Lalu ada lagi daging domba udah, kemudian bulu domba digunakan untuk bahan membuat jaket. Bulu domba dimanfaatkan bulunya. Ada lagi dimanfaatkan kotorannya. Oke, ini dimanfaatkan kotorannya untuk apa tadi? Sebagai pupuk. Lalu dimanfaatkan bulunya untuk apa tadi? Bahan membuat jaket. Nah, sebagai hewan ternak udah, kemudian diambil dagingnya untuk memenuhi sumber protein dan lemak. Sebagai sumber protein dan lemak. Nah, ini contoh peta pikiran atau brainstorming. Peta pikiran gunanya untuk memudahkan kita dalam memahami suatu paragraf. Teks petunjuk menyalakan radio. Nah, pertama, teks petunjuk itu adalah teks yang menunjukkan urutan seseorang dalam melakukan sesuatu. Nah, atau mengoperasikan sesuatu. Dalam membuat teks petunjuk, kita harus menjelaskan langkah-langkah atau urutan-urutannya secara jelas. Nah, jadi nomor 5 ini yang pertama, pastikan radio sudah tersambung dengan sumber listrik atau stop kontak. Pastikan tanganmu kering saat mencolokkan kabel ke stop kontak. Kalau menggunakan baterai, periksa apakah daya baterai masih cukup. Langkah kedua, cari tombol untuk menghidupkan radio. Tombolnya tombol yang on. Nyala. Lalu mulailah menyetel saluran radio dan mengidealkan volume sesuai keinginan. Setelah selesai menggunakan radio, tekan tombol off.